Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H kelas AKM 1 C013 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yakni latihan soal P4.3 dan P5.6. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami Perkenalkan, dahulu. perkenalkan nama saya Rizka Maria dengan NPM 24013010054. Perkenalkan nama saya Sabila Oktaviona dengan nomor NPM 24013010074. Perkenalkan, saya Aisyah Khalifatul Rashidah dengan NPM 240130101015. Perkenalkan, nama saya Imaniar Safitri dengan NPM 240130101175. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan latihan soal 4.3 terlebih dahulu. Jadi di 4.3 ini dijelaskan ada sebuah neraca saldo dari perusahaan Thomson Ltd pada tanggal 31 Desember 2022. Kemudian jumlah fisik persediaan pada tanggal 31 Desember menghasilkan bahwa jumlah persediaannya itu menjadi 64.000 pound sterling. Jadi, COGS atau harga pokok penjualannya pada tanggal 2000, pada tahun 2022 itu diketahui sebesar 645.000 pound sterling. Kemudian kita diinstruksikan untuk menyiapkan sebuah laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Asumsikan bahwa perubahan pada laba ditahan selama tahun berjalan itu hanya berasal dari laba bersih dan dividen. 30.000 saham biasa itu beredar selama tahun berjalan. Next. Pertama adalah laporan laba ditahan. Jadi laporan laba ditahan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendapatan, COGS atau HPP, beban operasional, dan pendapatan dan beban-beban yang lain. Nah, yang pertama ada pendapatan. Pendapatan sendiri didapatkan dari beberapa akun seperti pendapatan penjualan sebesar 1.100.000 pounds, kemudian dikurangi dengan diskon penjualan sebesar 14.500 pounds, dan dikurangi dengan retur penjualan sebesar 17.500 pounds. Kemudian setelah dijumlahkan, didapatkan bahwa ada pendapat penjualan bersihnya sebesar 1.068.000 pound sterling. Setelah itu ada COGS atau harga pokok penjualan. Dari HPP ini didapatkan dari beberapa akun. Yang pertama ada persediaan awal sebesar 89.000 pounds, kemudian ditambah dengan pembelian sebesar 610.000 pounds, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 64.000 pounds, dan dikurangi dengan diskon pembelian sebesar 10.000 pounds. Kemudian ditambah dengan beban pengiriman sebesar 20.000 pounds. Sehingga didapatkan, setelah itu semua dijumlah, didapatkan HPP sebesar 645.000 pounds, sudah sesuai dengan pernyataan yang ada di soal. Kemudian setelah diketahui HPP-nya, net sales atau penjualan bersihnya itu dikurangi dengan HPP yang menghasilkan gross profit, yaitu sejumlah 423.000 pounds. Kemudian ada beban-beban operasional. Beban operasional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada beban penjualan sebesar 232.000 pounds dan beban administrasi sebesar 99.000 pounds. Sehingga total beban operasionalnya sebesar 331.000 pounds. Kemudian ada pendapatan dan beban-beban yang lain. Yang pertama ada pendapatan sewa sebesar 18.000 dan laba dari penjualan tanah sebesar 30.000. Sehingga didapatkan bahwa ada income lain sebesar 48.000. Setelah itu, gross profitnya akan dikurangi dengan beban operasional dan ditambah dengan eh, pendapatan-pendapatan yang lain. Sehingga didapatkan net income before tax sebesar 140.000. Setelah itu, karena diketahui ada pajak, beban pajak, jadinya dikurangi dengan beban pajak sebesar 53.900. Sehingga didapatkan bahwa ada net income after tax atau laba bersih setelah pajak sebesar 86.100.000. Pernyataan lain yaitu diketahui ada 30.000
saham biasa yang beredar, sehingga didapatkan earnings per share-nya itu dari net income after tax dibagi dengan saham biasa yang beredar, yaitu 30.000. Sehingga diketahui bahwa earnings per share-nya itu 2,72 pound sterling. Untuk selanjutnya, kita membuat laporan laba ditahan atau retained earning statement. Saldo awal retained earning pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar 160.000 pounds. Lalu ditambahkan dengan net income after tax, yaitu sebesar 86.100 pounds, menjadi totalnya 246.100 pounds. Lalu dikurangi dengan dividennya, yaitu 45.000, menjadi saldo akhir dari laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 201.100 pounds. Selanjutnya yaitu pertanyaan 5.6. Diketahui di sini ada laporan posisi keuangan yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian selama tahun 2022 terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, pada tanggal 1, Lasberg menjual sebagian portofolio investasinya seharga $15.000. Transaksi ini menghasilkan keuntungan sebesar $3.400 bagi perusahaan. Kemudian tanggal 2, sebidang tanah dibeli seharga $18.000 secara tunai. Tanggal 3, obligasi jangka panjang yang dibayarkan sejumlah $16.000 dilunasi sebelum jatuh tempo dengan membayar tunai sebesar $16.000. Pada tanggal 4, sebanyak $20.000 dalam bentuk saham biasa diterbitkan pada harga nominal. Pada tanggal 5, dividen sejumlah total $8.200 diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham. Pada tanggal 6, laba bersih untuk tahun 2022 adalah $32.000. Kemudian pada tanggal 7, tanah dibeli melalui penerbitan obligasi senilai $30.000. Dan pada tanggal 8, pada tanggal 30, yang ke-8 pada tanggal 31 Desember tahun 2022, kas sebesar $32.000, piutang sebesar $41.600, dan utang usaha tetap sebesar $30.000. Di sini diinstruksikan untuk membuat laporan arus kas pada tahun 2022, menyiapkan laporan posisi keuangan seperti yang muncul pada tanggal 31 Desember 2022, dan bagaimana laporan arus kas dapat membantu penggunaan laporan keuangan serta menghitung arus kas bebas dan 2 rasio arus kas. Next. Untuk jawaban yang A, yaitu membuat jurnal penyesuaian dulu pada tanggal 1, kas di debit 15.000, investment pada kredit 11.600, gain of sale of investment 3.400. Pada tanggal kedua, plan pada debit 18.000, cashnya pada kredit 18.000. Pada tanggal 3, long term notes payable-nya pada debit 16.000 dan cash 16.000 pada kredit. Pada tanggal 4, cash di debit 20.000, share capital ordinary pada kredit 20.000. Tanggal 5, dividends payable 8.200 pada debit dan cashnya 8.200 pada kredit. Tanggal 6, depreciation expense pada debit 11.000 serta akumulasi depreciation expense pada kredit 11.000. Yang ke-7 pada tanggal 7 yaitu land pada debit 30.000, bonds payable-nya pada kredit 30.000. Pada tanggal 8, account receivable pada debit 20.400 dan cash-nya pada kredit 20.400. Totalnya harus balance yaitu 138.600. Kemudian membuat statement of cash flow atau laporan arus kas. Yang pertama yaitu cash flow operating activities terdiri dari net income sebesar 32.000, adjustment to reconcile net income 0,
depreciation-nya 11.000, increase in account payable-nya 0, increase in account receivable-nya 20.400, dikurangi dengan gain of sale of investment 3.400, total net cash profit by operating activities-nya yaitu 19.200, hasil dari 32.000 dikurangi 12.800. Kemudian cash flow from investing activity terdiri dari dua, yaitu sale of investment sebesar 15.000 dikurangi dengan purchase of land yaitu 18.000, jadi total cash flow cash from investing-nya yaitu 3.000. Selanjutnya yaitu cash flow from financing activity. Yang pertama terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu issue of common shares sebesar 20.000 dikurangi retirement of long-term bonds yaitu 16.000 dikurangi payment of cash dividends 8.200. Total cash flow from financing activity-nya 4.200. Total keseluruhannya dari net cash provided by operating activity, total dari cash flow from financing activity, dan total dari cash from investing, serta total dari cash flow from financing activity adalah 12.000, di mana 19.200 dikurangi 3.000 dikurangi 4.200. Opening balance cash-nya yaitu 20.000 serta ending balance cash-nya yaitu 32.000. Lalu di sini ada laporan posisi keuangan. Investment sebesar 20.400, plan aset sebesar 70.000, land sebesar 88.000, account receivable sebesar 41.600, cash sebesar 32.000, share capital sebesar 120.000, return earnings sebesar 47.000, long term notes payable sebesar 25.000, loans payable sebesar 30.000, accounts payable sebesar 30.000, total keduanya yaitu 252.000. Lalu laporan arus kas itu sangat membantu pengguna laporan keuangan karena akan memberikan informasi yang jelas mengenai aliran kas untuk menilai seberapa mudah perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka panjang dan pendek, lalu dan juga investor, kreditor, atau manajemen perusahaan dapat menggunakan informasi arus kas untuk merencanakan kebutuhan kas dan di masa depan dan membuat keputusan strategis. Lalu di sini yaitu menghitung arus kas bebas yang dimana arus kas dari operasi itu dikurangi dengan capital expenditure yaitu pengeluaran modal. Jadi ada pembelian tanah sebesar 18.000 secara tunai dan total dari arus kas dari operasi yaitu 19.200. Maka 19.200 dikurangi 18.000 totalnya 1.200. Lalu menghitung rasio arus kas operasi. Total dari arus kas dari operasi dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 30.000. Maka totalnya 0,64 atau 64%. Lalu rasio cakupan arus kas total dari arus kas dari operasi dan juga jumlah total utang sebesar 85.000, totalnya yaitu 0,22 atau 22%. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.